Oke teman-teman semuanya, sekarang ini kita mau masuki sesi obrolan santai aja dengan Beli Panca dari channel Takso Poleng. Karena teman-teman ya, mungkin bagi kebanyakan sobat awam yang datang ke Bali kan nggak afdol rasanya kalau nggak bahas tentang kepercayaan dan mitos tentang leak dan barong rangde itu sendiri. Saya sendiri sebenarnya cukup excited membahas ini, jadi mungkin dengan bantuan dari Beli Panca mampu untuk menjelaskan sedikit penasaran kita atau mungkin sedikit salah tafsir selama ini yang pernah terjadi tentang 3 objek yang ada di belakang ini. Sedikit filosofi tentang barong, rangde, leak itu seperti gimana Beli Panca? Mungkin nyambungnya pertama dari barong dan rangde dulu ya. Ya. Jadi yang pertama banyak istilahnya kitab-kitab kalau di Bali disebut dengan lontar-lontar yang membahas tentang bagaimana kisah mitologi atau sejarah lah adanya barong dan rangde. Yang pertama mungkin dari lontar Barong Suari namanya. Jadi ada lontar yang berjudul lah Barong Suari. Bagaimana di sana dikatakan Dewi Uma dengan Dewa Siwa ini kan dikatakan adalah beliau suami istri lah secara sastra itu. Kemudian Dewa Uma ini tidak kuatlah memberikan ASI kepada anaknya itu Dewa Ganesa lah. Tidak kuat memberikan ASI karena setiap diberikan ASI susunya itu terasa sakit. Kemudian tidak diberikanlah ASI sampai Dewa Gana itu nangis teriak-teriak. Kemudian datanglah Dewa Siwa seperti itu, Mas. Jadi Dewa Siwa mengatakan tugas seorang ibu memang harus memberikan ASI kepada anaknya. Tetapi Dewi Uma tetap menolaknya dengan alasan dia sakit, tidak sanggup. Kemudian marahlah Dewa Siwa, mengutuklah Dewi Uma supaya berubah wujud menjadi rangde lah. Sudah wujud, kemudian diutuslah ke Marcepada atau ke dunia inilah. Jadi itu kejadiannya di surga sebenarnya, kisahnya itu di Kayangan Para Dewa, habis itu dikutuk untuk turun ke dunia, kemudian diberikan posisi tempat yaitu di kuburan lah. Sebut dengan Prajepati. Jadi ada istilahnya kuburan yang tempat yang namanya selatan lah, selatannya kuburan atau timurnya kuburan itu disebut dengan ada Pelinggih Prajepati. Pada saat di sana jadi beliau merasa dendam lah sama keadaan yang di Kayangan, kemudian beliau menciptakanlah yang namanya wabah lah, pageblug mungkin ya bisa dikatakan. Jadi saat beliau menghadap ke utara di sana ada suatu bencana yang membuat manusia seperti diare, muntaber. Di saat beliau menghadap ke barat, manusia banyak kena penyakit yang dari flu seperti batuk dan sampai TBC mungkin sekarang dan mati. Saat beliau menghadap ke selatan juga banyak terjadi sakit-sakit cacar dan banyak lain sebagainya. Jadi untuk mensiasati hal itu, istilahnya untuk mengatasi hal itu, kemudian Dewa Siwa, Dewa Wisnu dan Dewa Brahma turunlah ke dunia. Jadi turun ke dunia, jadi Dewa Brahma mendapatkan tugas untuk menjadi topeng gini namanya topeng merah atau sekarang disebut dengan ada Jauk namanya lah, ada Jauk. Kemudian yang Wisnu menjadi tari telek dan terakhir Dewa Siwa menjadilah barong. Jadi tujuannya itu adalah untuk menetralisir energi-energi negatif yang diciptakan oleh Dewa Durga akibat dari ketidakpuasannya lah, kekecewaannya atas suaminya dan lain sebagainya seperti itu konsepnya. Jadi kemudian yang kedua kita mengambil dari kisah Babad Barong Rangde itu ada kisah bahwa Dewa Siwa memiliki anak yang namanya Dewi Krishna lah, bukan Dewa Kresna ya, Dewi Krishna. Kemudian diutuslah untuk turun ke dunia itu di tanah Jawa tepatnya. Jadi nanti nyambung ke tanah Jawa bagaimana. Jadi ada kisah Herlangga nantinya akan menjadi Walunateng Dirah lah, di sana memang terjadi suatu pergolakan. Jadi kalau kita mengacu juga dari sejarah Walunateng Dirah kan itu ada sedikit perbedaan dari yang saya sampaikan tadi. Kemudian tapi inti dari itu kenapa diciptakan barong dan rangde ini adalah yang namanya di Bali disebut dengan Ruwa Binide, Mas. Apa itu? Ruwa Binide itu artinya energi negatif dan energi positif itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Makanya Bali simbolnya adalah kain poleng. Kalau udah kita lihat kain poleng hitam putih ya udah Bali. Itu konsepnya. Jadi ada yang namanya baik buruk, ada namanya malam dan siang, itu pasti akan terjadi baik buruk, malam siang, lelaki, wanita. Tanpa adanya itu tidak akan pernah adanya suatu penciptaan. Contoh nih, tanpa adanya lelaki nggak mungkin wanita bisa hamil lah. Sama juga dengan balon lampu, tanpa adanya energi negatif, lampu tidak akan pernah bisa menyala. Jadi energi ini adalah akan selalu ada di dunia ini. Tuhan menciptakan tanpa adanya
tugas Tuhan sebagai pelebur atau sebenarnya pengembalian, pemusnahan, maka dunia ini kan penuh dengan makhluk hidup. Konsepnya seperti itu Mas, yang ingin ditonjolkan bahwa intinya konsep ini adalah konsep penyeimbangan lah. Penyimbangan antara baik dan buruk. Tapi kalau bagi kaum yang mungkin mendalami spiritual ya teman-teman dan di panca juga, kepercayaan seperti barong rangde atau mungkin ya nanti dulu lah. Itu benar-benar ada nggak sih kalau di tanah Bali ini? Jadi gini, kayak pernah ketemu lah gitu. barong dan rangde kita berbicara itu mungkin dibagi menjadi dua lah. Kita berbicara menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya barong dan rangde itu adalah sesunan atau tanda kutip beliau itu adalah mahaluhur. Itu istilahnya manifestasi Tuhan sengaja menciptakan hal itu untuk keseimbangan yang mungkin dipuja di pura-pura yang ada di Bali seperti itu. Mungkin di pura dalam ada yang namanya barong, ada yang namanya rangde. Kemudian rangde dan barong kedua itu adalah saudara kita sendiri. Di saat kita ngelihat itulah yang berubah. Itu konsepnya. Jadi di saat orang yang pelajari nanti kita bahas ilmu penglihatan, dia akan bisa berubah wujud menjadi rangde dan barong. Jadi banyak orang mengira bahwa lihat itu rangde, bukan. Jadi terpampang jelas ya dari perbedaannya ya. Ya, ini nanti kita akan jelaskan secara spesifik. Kalau kita mungkin melihat rangde ini atas atau bawah, manusia apa dari beliau, itu ada cara-cara kita membedakan hal itu. Tapi kalau kita sedikit agak ini entah aku benar apa salah, tapi kalau nggak salah kan rangde juga ada juga kan di pagelaran calon arang itu kan juga ada juga. Benar. Nah, itu gimana Mas? Cerita Jadi gini, atau fungsinya mungkin gitu. Karena pada saat itu kan walu nating dirah, makanya di Bali disebut dengan rangde. Rangde itu kan rondo artinya janda. Jadi diambil dari kisah yang namanya walu nating dirah, bagaimana istrinya Empu Kuduran itu disebut dengan dia walu nating dirah kalau nggak salah, walu nating dirah, anaknya baru dia harapnya menggali. Walu nating dirah artinya walu itu artinya kan janda. Janda yang berasal dari tanah jirah. Itu loh konsepnya, makanya disebut dengan rangde. Jadi pada saat pementasan calon arang, rangde itu bertugas mewakili yang namanya emansipasi wanita lah. Pada saat itu pencetusnya kan pasti walu nating dirah. Itu konsepnya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu rangde ini warnanya putih ini ya? Oh putih, yang ini rangde juga dia, tapi sebagai rarung namanya. Rarung itu artinya bisa dikatakan asisten lebih bawah daripada rangde yang utama seperti Mas. Seperti itu konsepnya. Bahwa kalau nanti melihat pergelaran daripada calon arang, rangde dan barong itu tidak akan ada kalah dan menangnya. Tidak akan pernah ada yang kalah dan menang. Sama juga kalau kita mau jujur tentang cerita serat daripada calon arang antara pertempuran Empu Barada dan Walu Nating Dirah. Sebenarnya Walu Nating Dirah kan nggak dibunuh. Tetapi lah untuk menutupi hal itu kan dibunuh. Sebenarnya kan itu istilahnya disucikan lagi lah. Jadi karma-karma buruknya itu dihilangkan oleh Empu Barada supaya bisa menyatu dengan Tuhan. Itu moksa lah. Itu konsepnya. Dan biasanya di panca kalau kayak kita mau menarikan sebuah tarian-tarian yang bisa dianggap sakral ini juga sebenarnya gimana sih Mas untuk menyatu dengan filosofi yang harus dipentaskan itu seperti apa? Jadi gini, kalau kita berbicara masalah seni yang namanya sakral, tari sakral di Bali, sebelum misalnya kita menarikan ada proses yang namanya mewinten Mas. Mewinten itu seperti membersih lah. Pasupati diri sendiri lah. Jadi kita membersihkan diri sendiri, kemudian ada yang namanya proses pernikahan secara sekali dalam artian untuk menyatukan frekuensi yang akan ditarikan dengan frekuensi si penari. Di Bali disebut dengan masakapan. Jadi kenapa? Karena dia kan menggunakan kayu. Kayu itu otomatis kan benda hidup, jadi memiliki roh lah di dalamnya. Seperti itu katanya. Jadi tidak ada yang namanya gini Mas, pakem tariannya juga ada yang namanya ucap-ucapan mantranya. Mantra sebelum memakai itu dari pakai pakaian udah ada mantranya. Sampai nanti mengambil masuk pakai ada mantranya, keluar daripada tempat rangki namanya, tempat pintu lah. Pintu dari kain itu menggunakan mantra juga, sampai di dalam juga mantra. Kemudian di saat di dalam dia mantranya itu adalah bukan membunuh orang Mas. Kalau kita lihat tontonan pada calon arang, mantra itu adalah untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di dunia ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Kamu murid-muridku lah. Sekarang kita sudah diberikan yang namanya sesajen. Setelah kamu memakan sajen ini, kembalilah kamu ke alammu menjadi yang baik. Itu sebenarnya konsepnya. Keren. Oh, benar. Keren loh filosofinya. Jadi supaya tidak dikira
mungkin yang masyarakat awam lah kita berbicara yang di luar pada konteks Bali melihat Bali mungkin di saat upacara piodalan puja wali di pura ada yang membawa barong, oh ternyata agama Hindu menyembah setan atau menyembah lia itu kan, karena identik dengan barong dan tangga itu adalah lia, supaya nggak gitu nanti cenderungnya gitu. Nah sekarang pertanyaan tentang ini ya, Beli Pancaya, kayak ya kebanyakan orang awam atau sobat-sobat kita yang ada di luar Bali itu kan mengenal sebuah tarian itu akhirnya, wah yuk kita lihat tari lia lah itu. Kata lia atau makna lia itu bisa muncul dari mana? Kan sebenarnya kan pagelaran tadi kan barong dance gitu kan. Iya benar. Sehingga lia tuh bisa keluar tuh dari mana? Kayak gitu. Jadi gini, lia itu kan terdiri dari dua kata li dan aks. Li itu adalah linggih. Linggih itu artinya adalah tempat. Ak itu adalah aksara. Jadi bagaimana proses kita untuk menempatkan aksara-aksara suci, aksara-aksara dewa ke dalam diri manusia. Karena kenapa? Di dalam konsep, saya berbicara di konsep agama Hindu yang ada di Bali ya. Jadi konsep agama Hindu di Bali adalah dunia ini itu dipenuhi oleh aksara. Contoh nih, ada arah timur. Kalau kita berbicara masalah makrosmos, di arah timur itu ada aksaranya sang. Kemudian Dewa Iswara. Kemudian kalau kita berbicara masalah mikrokosmos atau diri manusia, dia berada di jantung. Jadi bagaimana kita menarik energi yang ada di timur itu untuk masuk ke dalam diri manusia. Sehingga manusia di saat kita ngeliat itu diharapkan manusia memiliki kekuatan setengah dewa. Yang nantinya mewakili sedikit tidaknya sifat-sifat dewa. Dalam artian welas asih lah, suka menolong lah. Itu sebenarnya tujuan lia. Bukan ngeliat untuk menyakiti manusia. Itu oknumnya lah mas. Jadi liak itu aslinya adalah linggih aksara, bukan wujud. Ingat, liak itu bukan wujud. Jadi kalau mas mungkin lihat rangde, ada yang namanya menjadi burung hantu, itu adalah bagaimana proses yang namanya rogo sukmunya. Jadi kalau asumsi orang-orang ngomong bahwa salah satu hantu di Bali adalah lia, itu salah? Salah. Salah besar ya? Salah besar. Lia itu adalah ilmu. Dan ilmu adalah ilmu Nusantara. Ilmu Nusantara juga. Dan kebanyakan itu adalah sebenarnya manusia juga ya mas ya? Gini. Kapan lia itu dibuatkan sejarah sehingga lia itu menjadi negatif? Itu adalah desain daripada budaya luar. Desain budaya Ginama. Kalau dulu orang Nusantara itu masih memegang teguh yang namanya ilmu liat. Ilmu liat yang tetap pada koridor di bawah naungan Tuhan lah, sifat-sifat Tuhan. Jadi dia bisa membuat ranjau mas, membuat ranjau tanpa menghancurkan alam lah. Jadi orang luar, orang barat Belanda makanya sulit, kan Bali paling lama ditundukkan. Di saat dia masuk tanpa kepentingan apapun dia akan jatuh di tempat. Karena ada ranjau yang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita berbicara masalah kimia, dia meledak, dia akan menghancurkan yang namanya semesta. Kalau ilmu liat itu dia tidak akan menghancurkan apapun selain si target. Itu konsepnya. Jadi untuk bagaimana budaya luar bisa masuk, inilah dikotak-kotakkan, kita dibuatkan yang namanya mitologi yang sehingga mengkerdilkan lia itu, dikatakan kita belajar lia adalah akan mencapai alam neraka lah, mempelajari lia itu akan bisa dikatakan kita akan berubah wujud menjadi setan lah dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi itu adalah oknumnya. Contoh nih, pisau itu diciptakan kan untuk menyelamatkan manusia, membantu manusia. Tapi kalau untuk membunuh ya udah. Sama juga nuklir. Nuklir kita ciptakan kalau untuk pembangkit listrik kan bagus. Tapi kalau untuk menghancurkan negara lain kan jelek. Jadi lia itu kembali lagi ke oknum yang menggunakan semua. Tapi bagi mungkin manusia-manusia yang mungkin sedang mendalami atau lagi mendalami ilmu lia dan kemudian karena gimana ya beliau kayak yang tadi dibicarakan kan sebenarnya tujuan dari lia kan mendapatkan sedikit kekuatan dari dewa-dewa. Iya benar. Itu kan pasti godanya besar banget ya kayak wah aku pasti dalam hati kecil nurani seseorang kan mesti aku pengen lebih besar lagi lebih besar. Itu biasanya hal terburuk yang terjadi kalau salah jalan. Gini. Ya karena gini, orang yang belajar lia otomatis dia cenderung salah langkah di saat awal lah. Sama dengan mungkin orang dukun atau orang yang bisa bela diri lah. Orang bela diri baru belajar dia pasti akan gatel tangannya. Orang baru bisa bawa motor pasti akan gatel tangannya, pengen ngebut lah, pengen standing. Sama juga orang ilmu lia. Di saat dia mempelajari lia, yang pertama pasti kita akan masuk yang namanya cabang penyewekan lah, kebalan. Jadi kalau kita nih suka sama orang lah, pelet lah, guna-guna. Kita suka sama orang, kita hanya bayangkan dia ada sedikit mantra dia jatuh cinta. Jadi karena kita merasa nyaman di zona itu, kita lupa bahwa tujuan kita tuh bukan ke sana. Nanti ada tahap naik dan naik. Di saat nanti sudah melewati hal-hal itu, ada yang namanya pencerahan lah.
Di sana kita baru mengerti, oh ternyata ilmu mulia ini kita gunakan untuk ini loh yang benernya. Itu bahayanya adalah di saat kita mempelajari ilmu mulia, justru ego kita yang menguasai kita. Itu yang bahayanya. Tapi mungkin nggak sih beli kayak ya kita bisa tentang ilmu mulia karena kan orang awam ya, maksudnya kayak ilmu mulia dia udah tergoda dengan powernya yang lebih tinggi, terus dia kayak berjumawa untuk menantang dari yang lebih tinggi lagi kayak Rangda atau bareng sini maju gitu, ada nggak? Jadi gini. Kalau orang ngeliat itu kan istilahnya ada yang sudah bisa menjadi Rangda lah. Nah, oh bisa juga? Iya, lihat itu kan bisa jadi Rangda. Cuma nanti bedanya kalau Rangda itu tanda kutip itu bahasa Balinya sesunan lah. Mungkin sesunan bisa kalau mungkin teman-teman saudara-saudara yang ada di luar Bali tidak tahu sesunan itu adalah beliau yang distanakan di suatu pura lah. Itu sesunan. Yang membedakan itu adalah ini. Sugurit ya. Ada jangga ini kan namanya di atas ini kayak jangga rayam itu keluar api. Itu berarti sudah bangsa atas. Kalau orang ngeliat manusia yang menjadi itu tidak akan pernah mampu sampai ini nyala. Paling tidaklah sampai caring satu lah nyala itu apinya. Itu yang itu transformasinya itu real atau secara metafisik beli dilihatnya? Atau benar-benar lagi bertapa terus mengucap mantra-mantra terus kukunya bisa panjang sendiri gitu lah. Gini. Sorry ya pertanyaan sobat awam yang mencoba untuk mengerti gitu loh. Jujur lah, mungkin kalau ada teman-teman mungkin yang pernah ini setahu saya bahas dia berubah wujud menjadi burung hantu lah. Mungkin teman-teman melihat dia jadi burung hantu. Enggak sih. Enggak. Contoh nih, kalau kita berbicara sebelum kita bicara marah Rangda lah, ilmu lihat paling dasar kan jadi burung hantu lah. Contoh nih, di sana ada pohon, saya diam di sini jongkok, saya bilang seperti suara burung hantu. Maka orang itu akan melihat dia ada di atas burung hantu. Itu hanya ilusi. Sebenarnya yang lihat itu ada di bawah. Sama seperti Rangda ini, saya Rangda nih. Saya ingin melihat menjadi wujud Rangda itu modelnya. Saya diam ada mantra, kemudian saya menstanakan beliau yang bersana di pura dalam, mungkin di pura tertentu. Dia akan ada di belakang kita. Jadi orang melihat, oh dia jadi Rangda. Sebenarnya kita tidak, tetapi kita menggunakan kekuatan beliau. Terus kalau dia udah jadi liak sama jadi Rangda, terus dia ngapain? Itu kan istilahnya pencapaian untuk mencapai, sebenarnya itu konsepnya seperti ini mas. Ibaratkan nih kan kehidupan itu ada bulat lah. Dari angka 12 ke angka 1 kita berbicara masalah ngeliat. Dari 1, 2, 3 juga akan sampai ke 12. Sama juga kalau ngeliat kan pernah tak kasih tahu kalau muternya ke kiri. Dari 12 kan ke 11, 10. Kalau kita terus nanti akan sampai pencerahan ke 12 juga. Itu loh. Jadi itu endingnya sama. Jadi prosesnya itu adalah gini. Kita berbicara masalah ilmu liak, pengiwu dan pendengarnya bukan berarti kita berbicara masalah baik buruknya perilaku manusia, enggak. Kalau kita berbicara masalah ilmu liak, dia cenderung mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara keras lah. Satu puasa, kemudian mencari ketenangan di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang gelap, sana. Tapi kalau orang yang cenderung dia berbicara masalah mencari Tuhan dalam konsep yang normal lah kita bicara, mungkin seperti melukat, sembahyang itu normal. Juga endingnya kan kita sama. Seperti konsep berawa lah. Kalau di Nusantara seperti dulu itu kan satunya berawa-berawi juga. Jadi sekali lagi tujuan ilmu ngeliat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada beliau. Seperti saya katakan tadi, belajar menyatukan kekuatan yang ada di alam semesta terhadap diri manusia. Nanti kalau itu sudah sampai, itu akan moksa disebut dengan manunggalin kaulu gusti. Itulah tujuannya. Jadi kalau kita tidak bisa membuat tubuh kita memiliki frekuensi yang sama dengan semesta, kita akan menyatu, hilang raga ini. Kan nggak mungkin. Jadi mungkin kayak asumsi bahas seleak yang sedang salah jalan pun dalam hati nuraninya pasti ada kebaikan juga ya pasti. Pastilah mas. Tidak ada manusia tanpa kebaikan. Ya cuma beda jalur prosesnya aja lah. Cuma seperti itu ya, nanti kalau mau belajar ngeliat ya harus ada penuntun satu, kemudian tekankan dulu lah, bunuh dulu ego dalam diri lah. Itu. Kalau misalnya kita belajar lihat karena untuk balas dendam ya mending jangan lah. Nanti endingnya jelek juga nantinya. Jadi buat teman-teman semuanya ini jadi sedikit sudah terluruskan ya bahwasanya leak itu tidak selamanya menakutkan dan buang-buang jauh lah, bahwasanya leak itu selalu ada di tempat angker Bali, selalu siap untuk menakuti kalian. Tidak seperti itu. Ada. Dan juga bukan hantu juga. Jadi buat teman-teman ya sedikit penggambaran atau pencerahan yang udah kita dengarkan dari Beli Panca.
semoga bisa mewakili bahwasanya Nusantara itu kan ilmunya banyak. Kita harus menghargai, harus mengerti juga bahwasanya perjalanan sebuah ilmu itu nggak selalu langsung mulus, langsung ilmu langsung sampai ke atas kan enggak ya Bu ya. Jadi itulah Mas, bahwa kita sebagai generasi muda lah, sudah saatnya kita mempelajari lagi ilmu-ilmu Nusantara dan kita sendiri yang akan menentukan dibawa ke arah kemana. Ya. Seperti itu. Jadi ilmu itu dikatakan negatif apabila berada di tangan yang salah, itu aja intinya. Apapun ilmunya. Seperti hipnotis lah, kalau kita untuk menghipnoterapi orang yang stres menjadi baik kan bagus. Tapi kalau gendam untuk mengambil barang kan jelek. Sekali lagi, kalau mau belajar ilmu apapun, kendalikan dulu diri, kendalikan ego, baru terjun ke dunia spiritual. Kalau belum bisa, mending jangan. Udah duniawi aja lah ya. Mending, ya benar. Duniawi gak enak malah. Nggak ada godaan dari luarnya. Ya mungkin sekian teman-teman semuanya, dan makasih juga ya Beli Panca udah Rayu. Membicarakan, menjelaskan juga kepada teman-teman Bumi Nusantara juga kedepannya sih agar sedikit pengetahuan dari beberapa tempat yang kita kunjungi, orang-orang hebat dan ajaib yang kita temui itu bisa menjadi pembelajaran buat ya setidaknya jadi renungan dalam hati kalian untuk ketika nanti ingin mendekatkan diri pada spiritual yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya, benar. Mungkin sekian dari saya, Genta dan Bukannya juga. Terima kasih atas obrolan ini dan sampai jumpa di obrolan-obrolan kami selanjutnya. Terima kasih.